Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa membalas keburukan orang dengan cara yang lebih baik. Maksud cara yang lebih baik itu gimana Ustadz? Bisa jadi orangnya kita pahamkan. Itu kan cara lebih baik kan? Dia menghina Islam, kita nggak menghina dia. Kita nggak menghina agamanya, kita pahamkan. Oh ini maksudnya. Kalau dia nggak bisa juga, kita coba kebaikannya dengan cara lain. Kadang-kadang ada kebaikannya bukan dengan pemahaman, dengan narasi. Kita kasih dia hadiah kalau ada yang kenal dengan dia. Minimal kita senyumin dulu. Minimal kita nasehatin dengan diam-diam lewat DM atau apapun lah. Pokoknya jangan sampai kita mencela, mendebat, ngebully rame-rame dengan nge-replay komennya dia. Kasihan. Kadang-kadang dia nggak ada niat mencela. Cuman karena nggak paham, akhirnya di replay banyak ratusan replay, semuanya menjat dia. Saya kasihan kadang-kadang kayak gitu. Padahal niat saya tadi pengen meluruskan, tapi di bawah tuh wah macam-macam. Walaupun niatnya baik, tetap caranya belum tepat. Sehingga balaslah dengan billatihi ahsan. Hasilnya apa kalau kita bisa konsisten kayak gitu? Hasilnya faidza bainaka wa baina faidzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Bisa jadi kalian yang tadinya bermusuh-musuhan dengan cara idfa billati hiya ahsan, membalas dengan yang baik, dia akan menjadi waliyun hamim, pelindung yang sangat setia. Menjadi kawan baik, menjadi sahabat karib, menjadi pelindung yang setia, yang loyal. Itu hasil cara kita marah. Boleh marah tetap, tapi ekspresikan marah itu dengan cara-cara yang justru melahirkan kebaikan. Satu. Cara yang kedua, kalau misalnya kita nggak mampu, ini kan yang paling ideal nih. Saya nggak mau memberikan solusi ideal doang, sementara saya juga nggak selalu bisa kayak gitu. Dan saya manusia biasa. Nanti kalau sesekali teman-teman melihat saya di sosial media, kadang-kadang kepancing, itu karena Hanan Ataki itu manusia, bukan malaikat. Yang saya omongin di sini nggak semuanya mampu saya amalkan. Makanya saya kasih beberapa alternatif. Yang paling tinggi, idfa billati hiya ahsan. Itu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Kalau nggak mampu haqqa tuqatih gimana ya Rasulullah, kata sahabat. Kalau nggak mampu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, Allah berfirman di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Allah aja kayak gitu coba. Pertama disuruh apa? Sebenar-benar takwa. Dalam kasus ini sebenar-benar takwa adalah balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu sebenar-benar takwa. Yang paling ideal udah. Tapi kan kadang kita mampu, kadang enggak kan? Kadang-kadang kita memang benar-benar mampu dan kita kayak takjub gitu. Kok saya bisa ya? Membalas keburukan dengan kebaikan. Di komen negatif, di hate speech kita balas makasih. Kadang bisa. Kadang orang ngomong baik-baik kita malah marah-marah. Namanya juga manusia. Naik turun imannya. Kalau iman lagi naik jadi malaikat. Kalau lagi turun jadi setan. Kan gitulah kita ya. Sehingga Allah tahu banget lah kita tuh manusia biasa. Sehingga setelah Allah bilang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Salah satu kasusnya adalah balaslah dengan yang lebih baik. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Kalau nggak bisa maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di akhir surat At-Taghabun. Jadi dua ayat ini saling mengutuhkan. Nah dalam kasus semampu kita gimana? Coba teman-teman buka Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 68. Coba lihat surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Kalau ada orang yang memperolok-olok ayat Allah, yang memperolok-olok agama Allah, yang memperolok-olok syariat Allah, maka maka berpalinglah kamu dari mereka. Itu kalau kita nggak bisa membalas dengan yang lebih baik, udah berpaling aja, jangan ikut-ikutan.
di grup, ya udah. Diam. Live group Ustadz, ya mungkin ayat ini salah satu ayat tentang anjuran untuk live group. Kalau isi grupnya terus-terusan, semuanya kompak, hanya ngomongin yang nyeleneh-nyeleneh, kayak hal-hal yang aneh tentang agama, syubhat, ya udah kita dianjurkan oleh surat Al-An'am ayat 68 untuk live group. Ini juga live group fisabilillah. Live group karena Allah, bukan karena kita masalah personal. Saya nggak nyaman lagi di situ. Kenapa? Saya sering dicuekin. Itu bukan fisabilillah. Kalau saya broadcast nggak ada yang respon. Kalau teman saya broadcast semuanya nyamber. Kayaknya mereka nggak senang sama saya. Udahlah saya live aja. Itu tuh bukan fisabilillah. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi bukan fisabilillah. Jangan bilang-bilang ini fisabilillah loh ya. Enggak. Tapi kalau isinya gibah, isinya fitnah, isinya berita bohong, isinya mencela, isinya hal-hal yang gak penting, bukan gak penting, hal-hal yang dosa. Maka kata Allah, a'rid hanhum, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka dalam konteks sosmed, live group, unfollow, atau minimal gak usah terlibat. Terus kata Allah, kalau setan membuat kalian lupa dengan anjuran ini, anjuran untuk pergi ninggalin mereka, maka janganlah kamu tetap di situ ketika kamu ingat. Sampai tegas banget Allah suruh pergi. Kalau kita lupa nih, soalnya kan kita manusia biasa. Mereka ngomong segala macam, kita diam aja. Tapi kita nggak pergi. Nah kalau kita pas ingat, aduh, oh iya ya, ini udah ngomongin tentang agama yang aneh-aneh nih. Ya udah deh, saya pergi. Nah pergilah kalau kalian tidak mampu untuk memperbaiki keadaan itu. Ini. Jadi kalau kita nggak bisa memberitahu dengan baik-baik, nggak bisa menjelaskan, kadang-kadang kita kalah kalah jumlah, kita sendiri yang lain rame-rame dan mereka kayak kuat banget argumentasinya, sombong pula. Kalau argumentatif doang masih bisa lah, tapi ini disertai dengan sombong kayak susah ya. Udah tertutup hatinya, udahlah pergi aja, nggak usah diladenin debatnya. Itu cara kedua. Kalau nggak bisa, idfa billati hiya ahsan. Dua cara inilah yang disebut dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Gak mampu ya Allah, ittaqullaha mastata'tum, semampu kali. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Itu teman-teman obrolan kita tentang moral yang dikaitkan dengan iman. Bab diam part kedua atau jilid kedua. Supaya kita paham kapan kita harusnya diam, kapan kita harusnya marah, kapan kita harusnya emosi, takut, benci, suka, segala macam itu ada babnya tersendiri supaya tidak salah. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki perilaku kita, behavior kita. Karena saya berharap dakwah saya ini bukan hanya jadi wawasan. Kalau dakwah yang bisa menambah wawasan, teman-teman mendengar ceramah saya sedikit wawasannya. Lebih banyak wawasan dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Kalau dengan saya tuh fokus banget dengan daily life. Buat saya kalau hanya wawasan tidak merubah perilaku belum sempurna. Makanya kita bagi-bagi tugas. Ada uwas dan uwah yang mungkin memberi wawasan Islam yang luar biasa. Ada uha yang memberikan lebih kepada tutorial daily life yang lebih islami. Behavior, persepsi dan seterusnya. Lagian ini tuh praktis insya Allah dalam kehidupan kita. Di sosial media atau dalam kehidupan sehari-hari. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.